Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi hari beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Beliau berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunan beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa Rasulullah SAW menyisipkan di dalam doa beliau, di tengah-tengah doa beliau meminta rizki yang halal. Dan ini menjadi pertanyaan kita pula, kenapa kita harus mencari rizki yang halal? Kenapa kita, apa sebabnya kita, khususnya kaum pria, para ayah, para kepala keluarga, berusaha siang dan malam bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhi rezeki yang haram? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan tersebut, sebab mengapa kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal, di antaranya adalah yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-88, qala ta'ala wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian yang halal dan yang baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Di dalam ayat yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mencari rizki yang halal, baik itu secara zatnya ataupun cara untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan Allah memperingatkan seandainya kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita ingin mendapatkan derajat takwa, menjadi orang-orang yang muttaqin, maka salah satu kriteria yang harus kita penuhi adalah dengan kita mencari rizki yang halal. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab lainnya kenapa kita mesti mencari rizki yang halal adalah agar semua jerih payah kita, agar semua usaha yang kita lakukan dalam mencari rezeki ataupun dalam menginfakkan rezeki kita, maka agar semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari rezeki yang halal. Nabi SAW pernah bersabda, man tasaddaqa bisadaqatin ka'adli tamratin. Barang siapa yang bersedekah meskipun itu hanya sebesar sebutir biji kurma, min kasbin thayyibin, dengan syarat yaitu dari penghasilan yang halal. Wallahu la yataqabbalu illa thayyibah, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Maka apa yang akan terjadi? Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah akan menerima sedekah kita itu dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah akan memelihara sedekah kita tersebut, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana seorang di antara kalian memelihara anak kudanya, hatta takuna misal jabal, sampai pahala sedekah itu mencapai sebesar gunung besarnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin sedekah yang kita sedekahkan dari harta kita, kita bersedekah
kepada masjid, kita bersedekah untuk dakwah, atau kita mengirimkan uang kepada orang tua kita, atau membantu saudara-saudara kita, atau berinfak kepada orang miskin yang membutuhkan, maka agar semuanya bernilai pahala harus dengan rizki yang halal. Karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Jangankan sedekah pada orang lain, sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita, anak istri kita, bahkan yang kita makan sendiri, yang kita pergunakan bagi diri kita sendiri, maka itu pun akan menjadi pahala apabila kita dapatkan dengan cara yang halal. Nabi SAW pernah bersabda, maka sabar rajulu kasban atyaba min amali yadih. Tidaklah seseorang dia memperoleh penghasilan yang lebih baik penghasilan tersebut daripada rizki yang dia peroleh dengan hasil jerih payahnya sendiri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma anfaqa rajul ala nafsihi wa ala ahlihi wa ala waladihi wa ala khadimihi fahuwa lahu shadaqah." Dan apa saja yang seseorang infakkan, baik itu bagi dirinya sendiri, dia makan bagi dirinya sendiri, ataupun dia berikan kepada istrinya, atau kepada anaknya, atau bahkan kepada pembantunya, maka semua itu akan bernilai sedekah. Namun sebaliknya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila rezeki tersebut tidak berasal dari yang halal, apabila rezeki tersebut haram, maka segala amal jerih payah kita, usaha kita yang kita lakukan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang halal. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramal amal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari harta yang halal yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW mengisahkan, menceritakan tentang kisah seorang laki-laki, yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang lama, dalam kondisi yang compang-camping, penuh dengan debu, ash'asa akbar. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dan dia berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku." Namun apa yang terjadi para ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram." Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari harta yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya akan terjawab? Padahal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut dalam keadaan kondisi yang sangat mungkin untuk dijawab doanya. Dia dalam keadaan musafir, yang doa musafir tidak akan ditolak. Dia dalam keadaan sangat membutuhkan, mutar, yang doanya tidak akan ditolak. Bahkan dia mengangkat kedua tangannya, padahal Allah malu apabila tidak menjawab doa orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Dan dia bahkan bertawassul dengan nama Allah Asmaul Husna, "Ya Rabbi, ya Rabbi," yang Allah pasti akan menjawab doa orang yang memanggilnya dengan namanya. Namun semua itu tidak bermanfaat, semua itu tertolak. Karena apa? Karena rizki yang haram. Maka inilah di antara sebab kenapa kita harus mencari rizki yang halal, agar semua amal ibadah kita, agar semua doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab lainnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya, kenapa kita mesti mencari harta yang halal, yaitu adalah agar kita masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Nabi SAW pernah bersabda, "La yadkhulul jannata
jasadun ghudhiya bil haram, tidak akan masuk ke dalam surga jasad tubuh yang tumbuh dari harta yang haram. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Semua anggota tubuh, semua jasad yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas untuk membakarnya. Waliyadzubillah. Maka inilah hal-hal yang menjadi sebab kenapa kita mesti berusaha, mesti semampu kita berbuat untuk mencari harta yang halal. Di antaranya adalah ketiga sebab tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallama al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.